Pasca Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Jumlah korban meninggal akibat kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman bertambah menjadi 3 orang. Jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Gianyar meningkat tajam dibanding tahun lalu. Anak autis di Denpasar menyalurkan kreativitas dengan membentuk grup musik. Jumlah korban meninggal akibat kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman pada hari Minggu lalu bertambah 2 orang, sehingga keseluruhan korban menjadi 3 orang. Saat ini RSUP Prof. Ngurah masih merawat 13 korban lain dan kondisinya kritis karena luka bakar yang parah. RSUP Prof. Ngurah dalam keterangan pers pada Senin lalu menyatakan, 3 korban yang meninggal adalah Edi Herwanto yang meninggal saat kejadian, kemudian Purwanto dan Yudis Aldianto yang meninggal pada hari Senin dan Selasa. Ketiga korban meninggal akibat luka bakar hingga 70%. Sementara 13 korban lain menderita luka bakar lebih dari 60%. Sebagian besar harus menggunakan ventilator karena bagian pernafasan terbakar. Tim medis juga berusaha mencegah korban tidak dehidrasi akibat kerusakan pada jaringan kulit. Yang menyebabkan meninggalnya itu adalah karena kondisi yang cukup berat dan luka bakarnya yang kalau kami di ICU kalau lebih dari 70% itu seluruh dihitung dari seluruh tubuhnya itu sudah kemungkinan berat dari paru-paru dan jantungnya. Untuk luas luka bakar yang paling rendah mungkin 30% ya. Jadi yang 30% itu memerlukan juga alat bantu dari pernapasannya. Jadi dengan kondisi yang perlu alat bantu ini kan kondisi secara keseluruhan daripada pasien tersebut tentunya akan kita pantau setiap hari. Jadi proses ini kita harapkan dengan saran dilakukan suatu resusitasi, artinya perbaikan kondisi secara umum, baik itu dari segi obat-obatan maupun cairan. Apabila nanti kondisi itu pelan-pelan mulai ada harapan di sana ada perbaikan dari yang luka bakarnya yang lebih rendah, maka akan kami lakukan tempat operasi nanti untuk perbaikan daripada lukanya. Rumah sakit Prof. Ngurah menerima 16 pasien korban kebakaran gudang LPG. Sebagian merupakan rujukan dari sejumlah rumah sakit dan sebagian lagi datang sendiri di antar warga. Kebakaran gudang LPG terjadi hari Minggu pagi. Kejadian ini menyebabkan belasan karyawan gudang menjadi korban. Polresta Denpasar saat ini tengah memeriksa pemilik gudang dan tidak menutup kemungkinan ada unsur pidana dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polda Bali saat ini masih menyelidiki kasus kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman Ubung Kaja pada hari Minggu lalu yang menyebabkan belasan orang menjadi korban. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Apitus Panjaitan Selasa lalu mengatakan, Polresta Denpasar bersama Puslapfor Mabes Polri hingga saat ini belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Namun pemilik usaha CV Bintang Bagus Perkasa yang mengelola gudang saat ini tengah dimintai keterangan dan tidak menutup kemungkinan ada unsur pidana atau kelalaian dalam kasus kebakaran ini. Jadi kembali ya, dengan bukan hanya korban meninggal dunia, dengan adanya peristiwa tersebut otomatis ya pemilik gudang akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti seperti yang saya sampaikan, dilihat apakah ada unsur kelalaian di sana, apakah ada unsur kesengajaan di sana. Makanya dari hasil pemeriksaan nanti bisa dapat disimpulkan dan sementara dari teman-teman penyidik di Polresta Denpasar sedang mendalaminya. Sementara untuk CP tersebut ya, CP Bali Perkasa ya, itu izinnya ada sedang didalami ya.
Jadi kita harus pisahkan antara izin dengan peristiwanya. Kalau izin tidak ada kaitan dengan peristiwa, jadi peristiwanya kita harus dalami. Saat ini sudah terjadi peristiwa, ya. Nah, nanti akan dipastikan apakah tadi seperti saya bilang, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan di sana. Kebakaran gudang LPG terjadi pada hari Minggu pagi. Dalam musibah ini, 18 orang mengalami luka bakar, bahkan 3 diantaranya meninggal dunia akibat luka bakar di sekujur tubuh. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Cuaca di perairan Bali saat ini tidak ramah. Angin kencang serta gelombang tinggi mencapai sekitar 5 meter. Untuk mencegah jatuh korban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan melarang nelayan ke tengah laut untuk mencari ikan. Selain itu, wisatawan juga dilarang untuk beraktivitas di pinggir pantai karena rawan terseret ombak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabanan, Nyoman Srinadagiri mengatakan, pihaknya bersama BMKG saat ini fokus untuk keselamatan orang dan potensi banjir rob. Dari penyedia wisata yang ada di pesisir, mereka juga sudah mempunyai peringatan-peringatan dari BMKG akan adanya cuaca ini, sehingga mereka bisa antisipasi. Kami sudah meneruskan kemarin surat edaran dari BMKG akan adanya banjir rob di jalur pantai selatan dari Jawa sampai NTT. Itu diharapkan bagi para nelayan yang kesehariannya melaut agar memperhatikan peringatan dari BMKG. BMKG sejak sebulan lalu sudah mengeluarkan peringatan kemungkinan terjadi banjir rob akibat cuaca yang buruk akhir-akhir ini. Diperkirakan cuaca buruk akan terjadi hingga bulan Juli mendatang, dan masyarakat serta wisatawan diminta untuk selalu waspada dan tidak melanggar aturan, serta terus memantau laporan yang dikeluarkan BMKG. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.